Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan para pembenci Bapak Joko Widodo. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, semakin hari semakin mereka kehabisan bahan bakar, semakin mereka kehabisan bahan untuk menyudutkan Pak Jokowi. Dan semakin hari juga orang-orang yang menyerang Pak Jokowi sepertinya semakin berkurang. Karena ya mereka tidak bisa mencari celah sedikit pun dari Pak Jokowi. Ya kalau kalian mungkin perhatikan ya, Faisal Assegaf yang pasca Pilpres sangat gentar menyerang Pak Jokowi sekarang sudah hilang dari peredaran teman-teman. Dan sepertinya satu persatu sudah hilang diskusi-diskusi yang selalu dilakukan oleh para pembenci, gerombolan Refli Harun, gerombolan Roy Suryo dan segala macam sepertinya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Fahri Hamzah dan juga penjelasan dari Bung Sylvester terkait dengan orang-orang yang selama ini ingin menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur. Yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Wow, partainya suci, partai jadi suci, tapi semua dilimpahkan kesalahannya ke Pak Jokowi. Wow, kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba, kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. wow, keren banget teman-teman ya. Bagaimana tadi kita mendengarkan penjelasan dan ya mungkin sebagai pengingat yang berapi-api dari Bung Fahri Hamzah ya. Jangan mau diadu domba. Ini sepertinya selaras dengan pesan dari Ibu Irma Suryani terkait dengan OCCRP kemarin. Ya, ini diduganya ya OCCRP ini digunakan oleh musuh-musuh Pak Jokowi untuk menyebarkan berita-berita yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi lah, yang bisa menjatuhkan marwah dan mungkin kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Tapi sayangnya ya kebenaran mencari jalannya sendiri teman-teman ya. Terus kita bicara hal-hal yang ringan-ringan saja, terus mengenai beberapa isu yang kita ketahui bahwa ada framing-framing yang jahat. Ya, kita ketahui bahwa tadi
saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RI ya, yang kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu. Dan ya OCCRP ini ya hanya menyebarkan Google Form, voting dan segala macam untuk membuat list tokoh yang dianggap korup, dan yang mengisi ternyata ya barisan-barisan pembenci Pak Jokowi juga, teman-teman. Ya tahu sendiri kan berapa masyarakat Indonesia, teman-teman, dan berapa orang yang membenci Pak Jokowi, berapa ribu orang yang tiap hari mendapat asupan-asupan negatif terkait dengan Pak Jokowi. Ya mereka berlomba-lomba untuk memasukkan nama Pak Jokowi ke sana, mengisi Google Form dan segala macam. Ya. Voting. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak, ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi. Ya kan? Siapa tuh? Hasto. Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan, yang udah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan juga majalah Tempe. Ya kan? Bentar. Partai Pedihnya apa tadi, teman-teman ya? Partai Pedihnya Perjuangan. Apa itu ya? Dan media Tempe. Waduh. Karena apa? Mereka ini memang ada hubungan ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya kembali lagi kita harus ingat kawan-kawan bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada, makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media, ya. Dan kembali lagi kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan. Dan OCCRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Tapi menurut saya kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Ya kan, Koni ini siapa? Dan dia kan baru di PDIP. Setelah terusirlah dari Nasdem karena nggak dapat sesuatu di Nasdem, ke timnya Ganjar, terus ke tim Pak Prabowo, ditolak oleh TKN kan, Bang Rosan. Makanya Koni mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun. Ya kan? Ini kan fitnah ini. Nanti ada yang akan meracuni Pak Prabowo, dan ini kan nggak benar, kita tahu. Makanya orang sekelas begini jangan sampai bangsa kita percaya gitu loh. Betul. Ya kan? Dan kalau benar-benar ada, ya kan, Koni punya dokumen, ya kan, kenapa dokumen ini, ya kan, harusnya kan bisa digugat di Indonesia, ya kan. Terus yang kedua, kenapa nggak dititipkan ke Bu Megawati atau Mbak Puan sebagai Ketua DPR atau Pak Budi Karya sebagai
Polhukam yang dulunya orang BIN. Benar nggak kawan-kawan? Benar, Kan? betul. Kenapa harus dititipkan seorang KONI yang kabur dari di Rusia karena takut menghadapi proses hukum atas pelaporan dari beberapa teman mengenai dia memfitnah bahwa polisi bisa mengakses Sirekap. Terus yang kedua, pelaporan dari Ketua TKN Bang Rosan mengenai bahwa Bang Rosan ada ngomong bahwa Pak Prabowo ini hanya bisa bertahan 2 tahun, ya, diracun lah. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, Pak Jokowi baik-baik saja, beliau sudah mencapai puncak daripada diri beliau sebagai presiden, 4 kali menang dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus kemarin mengendos Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, terus banyak juga teman-teman gubernur, teman-teman wali kota yang jadi, ya kan. Beliau sendiri sekarang happy bersama, lihat masyarakat, ya kan, menerima masyarakat, menerima kami semua, bersama keluarga juga bahagia gitu loh. Jadi beliau nggak terpengaruh. Jadi kalau mereka mengatakan Pak Jokowi panik, Pak Jokowi penyebab semuanya ini, yang panik itu yang korupsi, yang sudah jadi tersangka korupsi. Waduh. Ya kan? Ini kan orang lagi happy, gimana mau panik gitu loh. Jadi yang panik ini adalah orang yang tertimpa musibah, dijadikan tersangka karena sudah mengkhianati rakyat dan mengkhianati bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. Betul. Ya kawan-kawan, Bahkan jadi mencederai saya nama Bung katakan Karno, bahwa ya. yang benar pasti benar, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Betul. Dan jangan lupa, Betul. jangan pernah melawan atau mau menzolimin orang baik dan benar. Tuhan itu tidak tidur. Ya, jadi kawan-kawan, begitu saja tadi perbincangan saya sama Bapak Presiden. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir, termasuk terima kasih sudah tadi diterima oleh Bapak Presiden ke-7 ya, Bapak Jokowi. Waduh, teman-teman, yang panik yang sudah jadi tersangka gitu ya kan. Pak Jokowi tidak panik, tidak ada yang panik. Kalau kata Guntur Romli, Pak Jokowi panik, padahal Pak Jokowi nggak panik, Hastola yang panik. Aduh, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ya, meminjam kalimat Bambang Pacul, jangan pernah melawan orang baik. Jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak yang simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast oleh itu. Hasto Gitu. ya. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. Bukannya mau tangkap juga nih, Pak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan menarik ya bagaimana tadi penjelasan dari Bung Fahri Hamzah, bagaimana penjelasan juga dari Bung Sylvester yang baru saja ketemu dengan Pak Jokowi, bagaimana Bung Fahri Hamzah mungkin penjelasannya tadi ya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago. Kalau ya jangan sampai kita mau diadu domba oleh asing, apalagi hanya LSM, NGO seperti itu teman-teman ya. Tapi ya syukurnya NGO itu sudah mengklarifikasi bahwa itu hanya berdasarkan voting, Google Form dan segala macam. Dan bagaimana tadi kata Bung Sylvester ya, Pak Jokowi happy-happy aja. Pak Jokowi tidak panik sedikit pun. Pak Jokowi menikmati hidupnya saat ini teman-teman. Setelah mencapai karir politik tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ya yang panik adalah yang tersangka teman-teman, yang akan mungkin disidik, diperiksa, dan akan memakai rompi KPK. Waduh, dan bukti omon-omon dari KONI hanyalah bukti omon-omon, asumsi seperti yang selalu digaungkan oleh orang-orang Dirty Vote, bahkan film dokumenter Dirty Vote yang dulunya dianggap ini adalah mega korupsi, cawe-cawe, ini adalah
Jokowi mengendalikan PJ-PJ, kepala desa dan segala macam ya. Sepertinya bukti-bukti Hasto ini mirip-mirip dengan itu teman-teman ya. Video-video reaction, tampilan-tampilan gambar berita dan segala macam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.